Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan 14 tentang bahasa formal dan mesin status terhingga. Sebetulnya di sini untuk alat yang digunakan atau diagram yang digunakan itu bagian dari graf. Salah satunya graf itu digunakan untuk memodelkan bahasa formal. Kita lihat dulu apa itu bahasa formal. Jadi bahasa formal yaitu singkatnya bahasa yang mempunyai aturan, dan bahasa natural itu adalah bahasa bagian dari komunikasi manusia. Sebetulnya misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia masuk bahasa natural juga ada aturannya sih ya. Cuma bahasa formal di sini itu maksudnya adalah bahasa dalam bahasa pemrograman. Kalau kita ngetik program kemudian kita melakukan kesalahan, itu akan terjadi error. Itu artinya komputer atau program tersebut, bahasa pemrograman tersebut mengetahui bahwa kita itu salah ketik gitu. Nah, dari mana dia bisa tahu? Karena berarti di dalamnya dia mempunyai aturan sehingga bisa mengenali mana ketikan kita yang benar, mana ketikan kita yang salah. Ini berarti bahwa program yang kita ketik itu akan diterjemahkan. Kalau misalkan bisa dikenali, berarti program yang kita buat itu benar. Nah, ini adalah tahapan dalam proses translasi. Jadi yang pertama kita punya source program, yaitu program yang kita ketik, kemudian akan dianalisa secara leksikal oleh lexical analyzer. Nah, di situ bentuknya adalah sebuah program ya. Jadi di dalam sebuah bahasa pemrograman itu pasti dilengkapi dengan translator. Nah, ini isi dari translatornya. Analisa leksikal di sini akan memeriksa kebenaran dalam penulisan. Jadi misalkan kita ngetik for, kemudian kita salah ketik atau typo, misalkan fos gitu ya. Nah, program kan bisa mengetahui dari mana, karena di dalam program ada bagian yang disebut dengan lexical analyzer yang bertugas untuk mengenali apa yang kita ketik. Kemudian program yang kita buat itu kadang bukan cuma salah ketik, tapi salah aturan. Seperti misalkan setelah if seharusnya diikuti dengan kalimat kondisi, kemudian baru aksi. Nah, mungkin kita salah gitu, setelah if kita bukan diikuti dengan kalimat kondisi. Nah, untuk mengetahui apakah urutan kalimat program yang kita buat itu benar atau tidak, nah itu adalah tugas dari parser. Kemudian kalau misalkan secara urutan penulisan kita benar dalam program, maka dia akan diubah ke dalam program target atau objek program, yaitu program dalam bahasa mesin oleh code generator ya. Kemudian tadi disebutkan bahwa dari mana dia bisa mengetahui, berarti sudah ditetapkan aturan di dalam bahasa pemrograman tersebut sehingga dia bisa mengetahui program yang kita ketik itu benar atau salah. Nah, di sini ada dua hal yang penting untuk menspesifikasikan bahasa, yaitu yang pertama, jika diberikan spesifikasi suatu bahasa, secara otomatis akan membangkitkan satu atau lebih string di dalam bahasa tersebut. Nah, di sini pada saat kita misalkan mengetik kalimat-kalimat di dalam program, itu kan kita akan mengikuti aturan yang sudah dibuat, berarti harus ada aturan. Kemudian yang kedua, jika diberikan spesifikasi suatu bahasa, itu dapat menentukan program tersebut, bahasa pemrograman tersebut itu string itu diterima atau tidak. Misalkan gini, kita punya aturan bahwa setelah if diikuti dengan kalimat kondisi. Nah, yang jadi pertanyaan, kalimat kondisi ini aturannya gimana sih bikin kalimat kondisi? Kalimat kondisi itu adalah kalimat yang terdiri dari operan dan operator, di mana operatornya ini operator yang menghasilkan nilai true false ya. Jadi harus operator kondisi seperti operator not or and atau operator relasional seperti lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan seterusnya. Nah, kalau ada operator itu
di dalam membuat kalimat kondisi, maka harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kalau kita tidak menggunakan aturan yang ada, maka misalkan kalimat yang kita tuliskan itu nanti akan dianalisa oleh dia. Kalau tidak mengikuti aturan maka akan salah. Kemudian unsur tata bahasanya apa di dalam program? Yang pertama itu ada yang disebut dengan himpunan terminal atau dinotasikan dengan T besar. Yang kedua adalah non terminal atau N besar. Yang ketiga adalah himpunan produksi. Jadi bisa dibilang T itu global, N itu detail, P itu aturan yang dibuat. Kemudian yang keempat yaitu semua non terminal di dalam N. Ada sebuah non terminal khusus saya sebut sebagai simbol awal. Nah, ini yang keempat. Sebelum masuk ke contoh ya, di sini kita lihat ada beberapa jenis tata bahasa. Yang pertama disebut dengan tata bahasa jenis ketiga. Aturan produksi berbentuk seperti itu. Ya, misalkan di situ A panah, A besar, panah A kecil. Maksudnya adalah terminal A sama dengan non terminal A besar sama dengan terminal A. Jadi non terminal itu dilambangkan dengan huruf besar, terminal digambarkan dengan huruf kecil, atau bisa juga terminal dinyatakan dengan alfa ya dan beta. Nah, di situ aturan produksi untuk tata bahasa jenis ketiga ada 3, yaitu A besar, panah A kecil, atau bacanya non terminal A sama dengan terminal A. Bawahnya non terminal A sama dengan terminal A dan non terminal B, atau non terminal A sama dengan non terminal B diikuti dengan terminal A. Yang kedua yaitu tata bahasa yang memiliki aturan produksi. Anda lihat di situ ya. Jadi non terminal A sama dengan terminal apapun ya. Kemudian yang jenis yang ke satu aturan produksi ada 3 di situ ya. Anda bisa lihat untuk menyatakan atau menggambarkan bagaimana translator ini mengenali bahasa atau mengenali program yang kita ketik. Itu ada satu diagram untuk memodelkannya yang disebut dengan finite automata atau otomata hingga. Kita nanti akan lihat bentuknya seperti apa. Nah, mesin otomata ini atau disebut dengan mesin status terhingga atau finite state automata. Mesin di sini maksudnya adalah diagram ya. Jadi diagram yang di dalamnya itu ada unsur-unsur. Yang pertama himpunan status, kemudian unsur khusus dalam himpunan S yaitu S0 dan dinamakan status awal dan seterusnya ya. Mungkin kalau lihat keterangan ini nggak ada gambarnya, bingung maksudnya apa. Jadi nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini kerja mesin pemroses informasi. Jadi ada input, diproses, kemudian kita menghasilkan keluaran, yaitu apa yang menjadi output dari program kita. Kemudian di sini ada contoh ya dari mesin status berhingga dalam bentuk model sistem fisik, misalkan vending machine atau mesin jaja dan mesin hitung modulo 3. Di sini otomata yang kita pelajari adalah bukan bagaimana cara kerja tadi mesin modulo atau vending machine, tapi bagaimana menggambarkan otomata sebagai pengenal bahasa atau mengenali kalimat-kalimat yang kita ketik dalam program. Kemudian
ada lagi yang disebut sebagai mesin Turing. Nah, ini mesin yang cukup populer ya. Jadi dibuat pada tahun 1936. Seorang bernama Alan Turing itu membuat model sederhana yang mempunyai kemampuan sebuah komputer general purpose. Mesin Turing ini mengenali kelas bahasa yang disebut sebagai himpunan terenumerasi rekursif dan dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif parsial. Baik, berikutnya kita akan beralih ke contoh ya.